Di sini saya akan menjelaskan ikatan ion. Jadi, ikatan ion itu apa sih? Ikatan ion adalah serah terima elektron atau bisa dibilang melepas atau menerima elektron. Nah, untuk melepas itu kecenderungannya adalah logam. Dan untuk yang menerima itu kecenderungannya adalah non logam. Jadi bisa dibilang ikatan ion adalah ikatan logam dan non logam. Nah, tujuannya ikatan ion itu apa sih? Nah, tujuannya ikatan ion ini untuk mencapai kestabilan. Jadi suatu atom berikatan untuk mencapai kestabilan. Nah, untuk mencapai kestabilan itu dengan adanya duplet dan oktet atau 2 dan 8 ya. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contoh ya. Nah, di sini ada contohnya. Ya, di sini ada contohnya itu Na11 itu konfigurasinya 281 ya kan. Nah, satunya ini untuk melepas. Jika melepas, dia akan membentuk ion positif atau kation ya. Nah, di sini juga ada Cl, yaitu elektronnya itu 17. Konfigurasinya adalah 287. Nah, tujuannya ini untuk menerima ya, untuk menerima si ion positif ini ya. Ini dari sini ya. Dia menerima. Jadi, kalau menerima itu adalah menjadi ion negatif atau anion ya. Jadi di sini berarti Na ini konfigurasinya menjadi 28. Karena kenapa? Karena satunya udah dilepas ya kan ya. Nah, sedangkan Cl menjadi 288. Nah, ini bisa dibilang kestabilan. Karena stabil, bisa dibilang stabil yaitu adanya 2 sama 8 ya. Jadi Na di sini menjadi plus karena menjadi ion positif ya. Na ini kan termasuk logam ya. Dan Cl ini termasuk non logam. Jadi bisa dibilang jadi NaCl. Nah, untuk yang contoh kedua. Nah, untuk contoh kedua yaitu adalah Ca dan Cl. Nah, Ca ini elektronnya adalah 20. Di sini kita akan membuat konfigurasi Ca ya. Di sini ada 2882. Nah, 2 ini dia melepas karena Cl membutuhkan kestabilan. Nah, di sini sudah dibuat ya konfigurasinya 287, menerima elektron ya kan. Sama seperti yang pertama tadi. Karena ya, di sini karena Cl ini membutuhkan satu elektron, berarti Cl ditulis dengan minus. Kenapa minus? Karena minus ini sama dengan 1, tapi tidak ditulis. Jadi satunya ditulis ini, 1 ditulis dengan minus ya. Di sini. Nah, Ca ini kan melepas 2 elektron, berarti di sini menjadi positif 2 ya di atasnya ini. Nah, terus tuh udah kayak gini ya. Ca plus 2 ya dikali sama Cl minus ya, dikali silang. Jadi plus 2 ini dikali dengan Cl dan minus ini dikali dengan Ca. Nah, menjadi CaCl2 gitu ya teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen terjadi agar atom-atom dapat memperoleh susunan elektron yang stabil, yaitu yang berelektron 2 dan 8, duplet atau oktet. Nah, apa sih itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara sesama atom non-logam. Jadi non-logam tambah non-logam. Nah, atom-atom non-logam untuk menjadi stabil, mereka akan cenderung menerima atau menangkap elektron, sehingga membentuk ion negatif.
Nah, lalu bagaimana cara atom-atom ini sesama non-logam ini jika saling menerima elektron? Nah, atom-atom tersebut akan saling menyumbang elektron lalu dipakai bersama. Jadi, ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron atau saling menyumbang atau saling menangkap ya. Di sini aku udah buat 2 contoh soal ya. Di sini mari kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini contoh nomor 1, atom C yang bernomor atom 6 dan berikatan dengan atom H yang bernomor atom 1. Di sini kita akan membuat konfigurasi elektron. Nah, untuk atom C jumlah elektronnya itu ada 6. Berarti konfigurasinya 2, 4. Elektron valensinya juga 4. Jadi, agar stabil, C itu cenderung menerima 4 elektron, sehingga cenderung membentuk ion negatif yaitu C4-. Kemudian untuk H, jumlah elektronnya adalah 1, berarti konfigurasinya juga 1 dan elektron valensinya juga 1. Ingat ya, meskipun H ini elektron valensinya 1 atau golongan 1, tetapi H adalah atom non-logam. Jadi supaya stabil, H membutuhkan 1 elektron sehingga cenderung ion negatif yaitu H-. Lalu apa senyawa yang dibentuknya? Sama seperti ikatan ion, kita kali silang. Jadi C sama min, C sama min, H sama 4-. Jadi CH 4 ya. Lalu bagaimana proses pembuatan agar lebih jelas? Kita buat struktur Lewis ya. Ini struktur Lewis. Seperti yang sudah aku bilang, kalau misalnya ikatan kovalen itu pemakaian bersama pasangan elektron atau memakai bersama-sama ya. Nah, jumlah elektron yang disumbangkan sama dengan jumlah elektron yang dibutuhkan. Misalnya CH4, C butuh 4 elektron, berarti juga dia harus menyumbangkan 4 elektron. Di sini. Jadi C di sini kan C-nya kalah nih. Berarti C di sini di tengah-tengah dan H-nya ada 4. H. Nah, C-nya ini ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan setiap atom H dia menyumbangkan 1 elektron. Jadi 1, 1, 1, 1. Jadi di sini sudah menjadi duplet, dan di sini juga duplet. Dan di sini sudah menjadi oktet. Berarti sudah menjadi stabil ya. Dan di sini namanya kovalen nonpolar. Contoh yang kedua. Nah, di sini ada contoh kedua yaitu PCl. P bernomor atom 15 dan Cl bernomor atom 17. Di sini udah aku buat konfigurasi yaitu untuk P 285 dan Cl 287. P elektron valensinya adalah 5. Nah, ini yang P-nya ini elektron valensinya itu 5 dan Cl elektron valensinya itu 7. Nah, supaya stabil untuk P ya,
P-nya ini kan elektron valensinya ini kan ada 5. Berarti dia termasuk non-logam kan? Berarti supaya stabil dia membutuhkan 3 elektron. Berarti dia cenderung membutuhkan bentuk elektron negatif. Jadi P3-. Dan untuk Cl kan dia membutuhkan 1, ya kan? Membutuhkan 1 elektron. Elektron valensinya 7. Berarti Cl ini cenderung menerima 1 elektron dan membentuk Cl-. Dan senyawa yang terbentuk adalah P1Cl3 atau PCl3. Nah, ini udah aku buat struktur Lewisnya juga. Nah, P-nya ini kan sedikit ya jumlahnya, jadi P-nya di sini di tengah-tengah. Dan Cl-nya ada 3. Di sini ada 3 ya, Cl-nya 1, 2, 3. P ini kan memiliki elektron valensi 5. Berarti kita membutuhkan kita membuat titik-titik 5 ya. Jadi P ini menyumbangkan 3 elektron saja karena di sini cuma ada 3. Jadi 1, 1, dan di sini 2 elektronnya ini tidak disumbangkan. Jadi kita buat di atas ya. Dan kemudian untuk masing-masing atom Cl, karena masing-masing elektron valensinya 7, jadi kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga udah stabil ya. Ini Cl udah stabil, ini udah stabil, ini udah stabil, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan si P-nya juga sudah stabil. Nah, jadi pasangan elektron yang dipasang bersama-sama yang ini 1, 2, 3 atau disebut juga PEI, pasangan elektron ikatan. Sedangkan pasangan elektron yang tidak berikatan yang itu yang di atas ini itu disebut dengan pasangan elektron bebas atau PEB ya. Jadi pada senyawa PCl3 PEI-nya sama dengan 3 dan PEB-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena hanya terhitung itu atom pusatnya saja. Dan di sini sudah stabil dan termasuk kovalen polar. Oke. Nah, sekarang aku lanjut ke jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah elektron yang dipakai bersama ya. Jadi ikatan kovalen ini dibagi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, di sini aku udah kasih contoh ya. Nah, contohnya nih ada HCl, jadi kita harus membuat struktur Lewisnya. H elektron valensinya 1 dan dia non-logam, berarti H butuh 1 elektron. Artinya dia harus menyumbangkan 1 elektron. Dan Cl adalah golongan 7. Berarti elektron valensinya 7. Supaya stabil, Cl butuh 1 elektron. Artinya dia harus menyumbang 1 elektron. H stabil dengan duplet dan Cl stabil dengan oktet. Perhatikan, jadi ikatan kovalen yang ini.
Karena hanya ada satu pasang, makanya disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Agar lebih jelas, strukturnya kita buat seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Lanjut ke contoh kovalen rangkap 2, yaitu O2. Artinya atom O berikatan dengan atom O lainnya. Masing-masing atom O butuh 2 elektron. Karena O golongan 6, berarti elektron valensinya 6. Sehingga masing-masing O menyumbangkan 2 elektronnya. Yang di sebelah kiri menyumbangkan 2 dan yang di sebelah kanan menyumbangkan 2. Dan berarti yang keempat elektron lainnya masing-masing kita sama-sama tulis di atas dan di bawah. Dan di sini juga di atas dan di bawah. Kita lihat apakah O sudah stabil. Untuk sebelah kiri sudah stabil ya. Sudah stabil dengan oktet, dan di sebelah kanan sudah stabil dengan oktet. Perhatikan pasangan elektron yang dipakai bersama adalah yang ini. Ada 2 pasang di sini ya. Makanya disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Atau strukturnya kita bisa tulis seperti ini. Lanjut ke kovalen rangkap 3. Di sini contohnya ada N2, artinya atom N berikatan dengan atom N lainnya. N ini termasuk golongan 5 ya, berarti elektron valensinya juga 5. Artinya N harus menyumbangkan elektron sebanyak yang dibutuhkan agar stabil, yaitu masing-masing 3. Jadi N sebelah kiri sumbang 3 elektron dan N sebelah kanan menyumbangkan 3 elektron, dan masing-masing 2 elektronnya ini kita tulis di tempat lain. Contohnya di sini. N di sebelah kanan sudah stabil dengan oktet, N sebelah kiri juga sudah stabil dengan oktet. Perhatikan pasangan elektron yang sudah dipakai bersama, ada 3 pasang. Makanya ikatan kovalennya disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Atau lebih jelas kita buat seperti ini. Ya. Jadi ini ikatan kovalen rangkap 3. Segitu aja video dari aku, Dinda Natasha Agustina dari kelas 10 MIPA 4. Di sini aku minta maaf karena menjelaskannya masih sangat-sangat kurang sekali, sangat-sangat buruk karena susah sekali ya menjelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Dan ini untuk remedial kimia sih. Oke, makasih ya guys. Bye bye.